permintaan sambutan dari Bapak Haji Junaidi SPT dan Bapak Suwitono SPT selaku pengawas SD Kecamatan Jatiwangi. Semoga apa yang disampaikan beliau dapat bermanfaat bagi kita semua. Memasuki acara yang kelima, yaitu presentasi yang akan disampaikan oleh Bapak Kusnadi SPT dengan judul Budaya Positif, calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Situbondo. Kepada Bapak Kusnadi kami persilakan. Terima kasih Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana semangatnya Bapak dan Ibu? Masih semangat? Kayaknya mulai tadi seperti itu Bapak dan Ibu. Seperti itu lalu capek. Agar Bapak dan Ibu semangat, saya ingin tahu seperti apa semangat Bapak dan Ibu. Coba saya tes konsentrasi Bapak dan Ibu. Seperti apa yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa jangan menyepelekan apa saja yang sepertinya sepele, karena walaupun sepele bisa berdampak besar, baik negatif maupun positif. Salah satu contoh, hal yang kecil, materi lawan kata, seperti lawan katanya baik. Katanya baik apa? Buruk. Tapi kalau Bapak dan Ibu menyepelekan masalah itu, bisa-bisa Bapak dan Ibu bingung atau rugi, berdampak yang negatif pada Bapak dan Ibu. Coba kita perhatikan, mari kita bermain. Kita coba seperti apa dampak yang menyepelekan hal yang kecil. Mari kita bermain lawan kata. Saya kira kalau masalah ini kan biasa, masalah materi yang sangat sederhana. Baik Bapak Ibu, lawan katanya maju, naik, turun, salah. Ulang lagi Bapak Ibu, jangan sepelekan masalah yang kecil. Perhatikan lawan kata, kita dipunyai lawan kata. Naik, turun, maju, mundur, salah, terus, jangan sepelekan masalah itu, konsentrasi. Menyerah. Naik, turun, maju, kena, salah. Salah Bapak dan Ibu. Ayo salah. Benar. Ini mau yang salah benar. Dia punya salah. Naik, lawan katanya. Turun. Maju, lawan katanya. Salah, benar. Budaya positif. Bapak dan Ibu, menurut Bapak Menteri sekarang, Mas Nadiem, karena masih muda, kita tidak memanggil Bapak tapi memanggil Mas Nadiem. Katanya beliau, guru yang terbaik adalah guru yang tidak pernah berhenti belajar dan berinovasi. Kayaknya pesan dari Pak Nadiem ini cocok untuk kita guru-guru segugus dua kecamatan di Cimanten. Kenapa begitu? Karena teman-teman segugus dua tidak pernah berhenti belajar dan selalu berinovasi. Buktinya apa? Aktif dalam kegiatan masyarakat, selalu datang tepat waktu, tidak pernah absen. Kalau yang absen itu yang lainnya pernah absen, ya anggap itu pokok-pokok saja. Tapi mayoritas Bapak dan Ibu, mayoritas jumlah kehadiran kita mencapai lebih dari 85%. Artinya kita sudah yang
kita tidak pernah berhenti belajar dan selalu berinovasi. Di dalam kurikulum merdeka kita dikenal dengan istilah profil pelajar Pancasila. Nanti kalau kita sudah melaksanakan kurikulum merdeka, kita akan menerapkan apa itu profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu ada 6 poin. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kalau karakter ini kayaknya sudah hal biasa, Bapak Ibu. Dan mohon maaf Bapak Ibu, kalau di belakang jangan bersuara karena suara Anda akan masuk. Ini akan saya upload di YouTube. Yang kedua, berkolaborasi global. Artinya berkolaborasi global ini kita bisa berinteraksi dengan dunia. Kita bisa menghadapi tantangan kedepannya, yang mana tantangan kedepannya akan lebih berat lagi karena globalisasi akan lebih merata dengan meningkatnya perkembangan teknologi. Yang ketiga, bergotong royong. Saya kira kalau bergotong royong itu kita paham ya, karena gotong royong merupakan ciri khas budaya Indonesia yang tidak dimiliki oleh negara-negara lainnya. Nah, kita patut bersyukur, kita patut beruntung, kita patut berbangga menjadi warga Indonesia karena kita memiliki nilai-nilai budaya yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain. Dan salah satu contohnya yang saya sebutkan tadi itu adalah bergotong royong. Nah, makanya nilai budaya ini perlu kita lestarikan. Jangan sampai anak didik kita, penerus kita, istilah gotong royong itu hanya mendengar kata-katanya saja, namun penerapannya tidak paham. Selanjutnya, kreatif atau inovatif. Kalau ini saya kira sudah paham. Terus bernalar kritis, intinya cerdas. Terus yang ketiga, mandiri. Artinya anak didik kita nanti ke depannya bisa hidup tanpa tergantung pada orang lain. Jadi anak didik kita ke depannya nanti harus bisa hidup mandiri tanpa tergantung kepada orang lain. Ini adalah filosofi di Hajar Dewantara, mengumpamakan sekolah itu sebagai sebuah ladang tempat persemaian bibit agar bibit bisa berkembang secara maksimal. Maka petani itu harus merawat tanamannya dengan baik. Merawatnya seperti memupuk, mengairi, mengobati. Nah, itu harus dilakukan dengan baik agar tanamannya tidak baik. Nah, sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah dari lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Karakter murid tumbuh dengan baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ujung-ujung dari kegiatan pembelajaran kita nanti ujungnya adalah menanamkan atau menumbuh kembangkan nilai-nilai karakter yang sudah tercantum dalam profil pelajar Pancasila tadi. Menurut Ki Hajar Dewantara tadi bahwa mengajar itu seperti petani yang merawat tanaman. Dan jangan lupa Bapak Ibu, jika menanam ibarat petani, jika menanam padi, jangan harap nanti setelah panen Bapak dan Ibu, jangan mengharap hasilnya ada berubah menjadi jagung. Dan sebaliknya, jika Bapak dan Ibu menanam jagung, jangan harap tanamannya menjadi padi. Begitu juga dengan cara merawat. Kalau menanam jagung, jangan rawat seperti Bapak dan Ibu merawat padi. Nanti hasilnya beda, bisa salah. Nanam melon dirawat dengan teknik menanam jagung, hasilnya nanti sangat jauh. Bisa-bisa melonnya jadi lambu. Nah, makanya cara menanam itu kita harus merawat sesuai dengan apa yang kita tanam. Nah, ini menurut filosofi Ki Hajar Dewantara.
Maksudnya kita merawat murid itu harus benar-benar merawat dengan optimal. Rawat murid itu dengan menggunakan metode atau model pembelajaran yang konstruktif atau model atau metode yang inovatif. Dan jangan beri beban kepada siswa. Jangan beri beban yang berlebihan yang tidak sesuai dengan kemampuan. Yang paham Bapak dan Ibu, ini adalah filosofi Ki Hajar Dewantara mengenai tentang pendidikan, yang mana dibilang itu ibarat seorang petani yang menanam tanaman. Selanjutnya Bapak dan Ibu, apa itu disiplin budaya positif? Disiplin positif merupakan sebuah praktik pendidikan yang bisa dirasakan memberi efek positif bagi anak. Dengan menerapkan disiplin positif di sekolah, di rumah maupun tempat di hadapan anak-anak mampu. Yang pertama, mengembangkan perilaku positif yang bertahan untuk jangka panjang. Ingat, yang perlu digarisbawahi adalah perilaku positif yang mampu bertahan jangka panjang. Jangan instan, jangan hanya sebatas 1 semester atau 2 semester saja. Setelah lulus ini berubah. Jangan sampai seperti. Jadi jangka panjang, sepanjang hidup. Yang kedua, mengembangkan kemampuan untuk mengelola diri dan tahan terhadap godaan atau sekitar. Artinya, siswa yang kita didik menjadi siswa yang memiliki pribadi yang tahan batin. Tahan batin maksudnya tahan terhadap godaan dan juga tahan terhadap kesulitan-kesulitan yang dialami. Yang ketiga, mengembangkan motivasi internal dengan kebiasaan sejak ini. Nah, kita ini nanti yang kita perdalam apa itu motivasi internal. Intinya motivasi internal itu adalah motivasi yang timbul di dalam diri sendiri. Nanti kita akan pelajari lebih dalamnya. Nah, ketiga hal tersebut dapat dibentuk dengan membangun komunikasi antara guru dengan murid atau orang tua dengan anak. Terkait dengan disiplin dan hukuman, ini banyak orang yang salah paham terkait dengan disiplin dan hukuman. Perbedaannya, disiplin itu merupakan tindakan untuk memperbaiki kesalahan yang anak didik perbuat tanpa membuatnya merasa malu, yang bertujuan mengembangkan karakternya menjadi sebuah kebiasaan yang baik dalam jangka waktu yang lama. Sedangkan hukuman merupakan tindakan yang banyak yang hanya fokus pada kesalahan sehingga membuat anak merasa malu, akan membuat dan juga akan membuat anak mengingat selamanya bagaimana ia diperlakukan, atau istilahnya dendam, bisa menimbulkan dendam. Kalau hukuman ini yang dirasakan berdampak terhadap fisik maupun psikis siswa, dan juga bisa menimbulkan rasa dendam di kemudian hari kepada guru yang menghukum. Bagaimana budaya positif di sekolah dapat tercapai? Yaitu dengan menerapkan pendidikan karakter. Kalau saya kira kalau ini paham Bapak, pendidikan karakter sudah hal yang biasa kita lakukan di sekolah manapun. Hal ini sudah biasa. Melakukan kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu kesepakatan yang kesepakatan dari hasil musyawarah yang dilakukan di kelas mengenai masalah nilai-nilai karakter. Nanti ada lagi pembahasannya. Memahami posisi kontrol guru sebagai manajer. Nanti ada penjelasan. Serta memahami disiplin positif yang diperlukan untuk membentuk karakter dan suasana belajar yang lebih positif bagi guru dan murid. Ini Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan untuk mewujudkan murid yang merdeka, murid harus memiliki disiplin yang kuat. Harus memiliki disiplin yang kuat, yang berasal dari dirinya ataupun berasal dari luar diri. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-discipline,
yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan self-discipline, wajiblah penguasa lain disiplin diri kita. Dan peraturan pendidikan itulah harus ada di dalam suasana yang berbeda. Ini menurut Ki Hajar Dewantara. Dan menurut Ki Hajar Dewantara, karena beliau orang Jawa, ini ada tulisan Jawanya tuh. Jadi saya kurang paham. Namun artinya merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari pemerintah, tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah ini perlu digarisbawahi bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah atau pengaruh orang lain, tetapi juga cakap atau bisa membuat memerintah diri sendiri. Menurut Daniel Kosen, disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada suatu tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Ini katanya Daniel Kosen. Murid yang memiliki disiplin positif akan memiliki motivasi. Murid yang memiliki disiplin positif akan memiliki motivasi internal yang tinggi dalam menguasai diri untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Sekarang kita akan memahami the moral sense dari James Q. Wilson. Menurut James Q. Wilson, ada 3 level motivasi, ada 3 tingkatan motivasi. Sebelumnya saya mau bertanya dulu, Bapak dan Ibu datang ke forum ini, forum KKN ini, motivasinya apa, Bapak? Silakan. Pak Yoyo misalnya, Pak Yoyo kesini apa motivasi datang ke KKN? Ingin cari pengalaman. Kalau Pak Mukawi, motivasinya datang ke KKN? Ya untuk yang apa yang disampaikan Pak Yoyo, untuk mencari pengalaman baru, tentang ilmu, tentang pendidikan dulu, yang ada di sana. Yang lain? Ada motivasi lain? Sharing pengalaman. Ya? Sharing pengalaman. Sharing dengan teman-teman. Lagi? Kalau cuma saya ingin cari pengalaman baru, bisa lewat internet kan juga bisa. Ada lagi? Silaturahmi, Pak. Silaturahmi dengan teman-teman sebungkus 2 jadi bandai. Ada lagi? Menambah pengetahuan. Terus ada lagi Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu sini, kalau saya lihat tadi itu apa yang membawa Bapak dan Ibu hadir ke Bapak? Kewajiban, Pak. Karena merasa kewajiban. Apakah ada yang merasa lain apa kalau kenapa? Kalau yang kita kelas merasa itu, apakah ada atau tanya namun kenapa? Kan beda pengawas misalnya seperti itu. Ada Pak. Ya. Ibu bilang saya datang ke sini ingin ketemu Anda. Ternyata ada yang lain dia. Ada yang tepat dia bicara. Motivasinya seperti itu. Ada yang ingin terus apakah ada yang ingin dipuji misalnya? Ingin dipuji misalnya? Ada yang ingin dipuji misalnya? Saya kira tidak ada. Apalagi Pak Suwarjo kalau mencari pujian dipuji dengan caranya yang simpel. Tentunya beliau ini semangatnya sangat terbantu. Nah begitu juga dengan murid Bapak dan Ibu. Murid yang kita hadiri setiap hari itu memiliki motivasi yang berbeda. Setiap harinya sudah datang ke sekolah, mereka datang ke sini motivasinya berbeda-beda. Dan juga tingkat kehadirannya, maksudnya ketepatan waktu. Ada yang pagi, ada yang agak siang, ada yang terlambat, ada yang sampai terlambat. Itu motivasinya yang berada pagi, yang juga agak siang itu juga berbeda-beda.
Dan sama-sama pagi pun itu tidak sama. Motivasinya itu berbeda. Dari 3 level motivasi ini, kalau melihat motivasi Bapak dan Ibu semuanya sama. Tidak ada yang menjadi rasa sakit atau hukuman. Tidak ada ya, karena di sini tidak ada hubungannya kan Bapak dan Ibu. Tidak ada hubungannya jika kena arisan datang terlambat, arisannya dipotong misalnya. Ada. Terus yang terlambat di push up, ada. Jadi tidak ada yang menghindari rasa sakit atau hukuman. Terus, tapi kalau murid bisa jadi ya. Kalau murid untuk mendapatkan penghargaan dan penghormatan dari orang lain, kalau di sini kayaknya tidak ada, karena yang datang tidak ada penghargaannya di sini. Tapi kalau murid pasti ada. Kalau murid itu penghargaannya berupa pujian dari berupa hadiah permin misalnya. Terus dibangga-banggakan di depan kelas, di depan teman-temannya ada misalnya. Terus yang ketiga Bapak dan Ibu menghargai dirinya sendiri. Berarti jawaban Bapak dan Ibu tadi itu karena ingin mencari ilmu, ingin mencari sharing dengan teman-temannya. Berarti Bapak dan Ibu itu masuk ke poin yang ketiga, menghargai diri sendiri sebagai seorang guru. Jadi Bapak dan Ibu kesini yang hadir untuk mencari ilmu, mencari pengalaman, terus untuk sharing, itu berarti Bapak dan Ibu menghargai diri sendiri sebagai guru. Dan murid juga kalau bisa harus memiliki motivasi yang ketiga. Jadi murid yang hadir ke sekolah itu memang betul-betul ingin mencari ilmu, ingin belajar, ingin mengubah yang awal, yang sebelumnya tidak bisa menjadi bisa. Dan itu motivasi yang terbaik bagi siswa. Sekarang menurut Dale Goosen, dan ini yang membuat konsep restitusi untuk pembentukan disiplin. Apa itu restitusi? Restitusi itu merupakan metode untuk penyusunan kembali model disiplin di sekolah. Restitusi itu berfokus pada solusi atau pemecahan masalah yang bisa dilakukan, bukan pada masalah. Restitusi mengajak murid untuk mengidentifikasi kembali tindakannya, sehingga dia bisa menganalisis dan memikirkan langkah yang tepat dalam pemecahan masalah. Jadi restitusi ini merupakan model untuk memecahkan suatu masalah, untuk mencari solusi. Landasan filosofi restitusi itu ada. Yang pertama, kesalahan adalah hal yang benar, karena manusia berbuat salah setiap hari. Jadi manusia itu pasti memiliki kesalahan, karena kata orang-orang bahwa Tuhan itu menciptakan malaikat, iblis. Kalau malaikat itu makhluk tidak pernah mempunyai kesalahan sama sekali, baik selalu. Kalau iblis sebaliknya, cenderung ke melakukan kesalahan. Manusia ada di tengah-tengah, kadang melakukan kesalahan, kadang melakukan kebaikan. Itu manusia. Yang kedua, setiap manusia tahu jika berbuat salah. Kadang-kadang manusia itu sebenarnya tahu berbuat salah, namun ada hal-hal atau alasan-alasan tertentu mengapa dia berbuat kesalahan. Yang ketiga, semakin disalahkan dan dikritik membuat dia menjadi tidak percaya diri dan fokus pada kesalahan. Jadi kadang-kadang orang itu kalau dikritik atau disalahkan bisa membuat dia tidak percaya diri. Artinya ini berdampak pada psikis siswa dan dampaknya berdampak negatif. Yang kedua, proses dari restitusi memakan setiap individu, karena diri sendirilah yang menyelesaikan dan memperbaiki kesalahan. Jadi konsepnya filosofi restitusi ini nanti siswa sendiri yang bisa mengubah kesalahannya.
Yang kelima, proses restitusi membuka banyak kesempatan bagi setiap murid untuk meraih sukses. Meraih sukses pertamanya, merasa dihargai dan lebih terbuka untuk percaya pada diri sendiri juga orang lain. Yang keenam, individu yang tumbuh dalam proses restitusi menjadi lebih mengerti bahwa kesalahan adalah hal yang biasa, sehingga dia pun akan melakukan proses restitusi pada orang sekitar. Ini adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini dimulai yang pertama menstabilkan, terus yang kedua validasi tindakan, terus yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, tiga langkah ini adalah penerapan dari segitiga restitusi. Maksudnya apa, Bapak dan Ibu? Segitiga restitusi ini digunakan untuk menyelesaikan atau jika ada murid yang berbuat kesalahan, maka kita melakukan segitiga restitusi kepada siswa yang melakukan kesalahan dengan tujuan agar siswa itu tidak mengulangi perbuatannya yang salah. Nah, ini adalah langkah-langkah segitiga. Yang pertama, menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga restitusi bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Misalnya begini penerapannya, Bapak Ibu. Jika ada anak yang berbuat kesalahan, misalnya mengganggu temannya, misalnya memukul temannya, misalnya temannya lapor ke gurunya, akhirnya guru memanggil anak tersebut. Nah, anak tersebut misalnya dipanggil ke kantor atau di ruang kelas yang sepi dan pada saat itu mungkin teman-temannya lagi istirahat. Lalu dilakukan segitiga restitusi. Langkah pertama itu menstabilkan identitas. Biasanya untuk menstabilkan identitas ini, guru yang melakukan segitiga restitusi menggunakan kalimat-kalimat seperti ini. Nah, ini contoh kalimat-kalimat menstabilkan identitas. Seperti ini. Nah, berbuat salah itu tidak apa-apa. Atau tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan salah seperti itu. Atau kita bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak dan Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak dan Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Atau bisa menggunakan kamu berhak merasa ini. Atau juga apakah kamu sedang menjadi orang yang baik buat diri sendiri. Nah, ini adalah kalimat-kalimat menstabilkan identitas. Jika menggunakan kalimat seperti ini, saya yakin muridnya itu tidak akan berontak. Beda dengan ketika murid yang melakukan kesalahan tadi dipanggil kelas, langsung ditanya, kenapa kamu melakukan itu? Kamu berbuat salah lagi, kamu ganggu lagi. Pasti anak itu berontak. Jawabnya pasti berontak. Tidak, bukan saya, Pak. Bukan saya yang salah. Malah saya yang diganggu. Itu pasti jawabannya pasti tidak terima. Beda dengan menstabilkan identitasnya. Ini langkah awal melakukan restitusi. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Apa saja kebutuhan dasar manusia itu? Di antaranya kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival, kasih sayang dan rasa diterima, terus kebebasan atau freedom, kesenangan atau fun, dan penguasa atau power. Kalau kita memahami kebutuhan dasar manusia itu, maka kita akan bisa menemukan cara-cara yang paling efektif untuk mengubah perilaku seseorang atau untuk menyadarkan seseorang. Dalam langkah validasi tindakan yang salah ini,
kalimat yang bisa diucapkan misalnya, nah, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Atau kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Atau bisa juga kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat. Atau kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, namun kadang ini tidak harus seperti ini yang Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu bisa lebih kreatif lagi membuat pertanyaannya. Namun intinya Bapak dan Ibu harus bisa menyadarkan siswa yang melakukan kesalahan tanpa mengorbankan fisik atau psikis mereka. Menanyakan keyakinan. Dari kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, langkah pertama, dan ketika laku yang telah divalidasi pada langkah kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Itu kalimatnya seperti ini. Nah, apa yang kita percaya sebagai keyakinan kelas atau keluarga? Keyakinan kelas itu maksudnya begini, Bapak Ibu. Anak-anak itu mempunyai kesadaran. Biasanya begini, kalau mengganggu orang lain, dampaknya apa? Pasti dia akan dilawan atau dipukul. Terus tujuan orang menggunakan helm apa? Untuk mencari keselamatan. Menggunakan masker apa itu? Untuk menjadi aman. Seperti itu. Apa tujuannya orang menghormati orang lain? Juga akan tidak terjadi perpecahan. Seperti itu keyakinan kelas. Terus apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Ini maksudnya terkait dengan peraturan kelas yang sudah dibuat bersama. Apa yang kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa? Setelah ini bisa kesimpulan dengan jawaban-jawaban siswa yang telah dipertanyakan itu, akhirnya kita beri kesimpulan kepada baiklah, nah, semoga kamu bisa menjadi orang yang, semoga kamu tidak mengulangi perbuatan kamu lagi, sehingga sekolah ini bisa menjadi lingkungan yang aman, nyaman, dan harmonis. Dengan memberi motivasi itu, siswa yang melakukan kesalahan itu tidak merasa kadang-kadang memiliki rasa dendam, memiliki rasa marah juga bisa. Yang kita cari di sini di segitiga diskusi ini, kita cari win-win solution atau sama-sama menang. Tidak ada yang merasa dirugikan. Ini 4 ilusi kontrol guru. Yang pertama, ilusi kontrol, guru dapat mengontrol murid. Nah, Bapak ini pasti punya keyakinan sendiri ya Bapak ini, bahwa kita ini bisa mengontrol murid, bisa mengatur murid. Murid kita bisa diarahkan ke sana ke sini. Namun kenyataannya, murid itu mempunyai hak memilih. Dan guru tidak bisa memaksakan kehendak kepada murid. Dan guru tidak punya kontrol penuh terhadap murid. Jadi murid itu mempunyai hak merdeka, hak kebebasan. Jadi guru itu tidak sebenarnya dapat mengontrol murid. Yang kedua, ilusi kontrol yang kedua yaitu semua bujukan atau penguatan positif efektif dan bermanfaat. Namun kenyataannya, bujukan adalah salah satu bentuk kontrol. Ini hak untuk menolak bujukan kita. Yang ketiga, murid bisa tergantung pada pendapat dan bujukan kita. Yang ketiga, kritik dan membuat orang merasa bersalah
bisa menguatkan orang tersebut. Artinya begini, kita membuat kritik dan membuat orang merasa bersalah bisa menguatkan orang tersebut. Ini kan pendapat umum. Ternyata kenyataannya menyalahkan murid dan membuat kritik ternyata tidak menguatkan, tetapi melemahkan. Murid mempunyai persepsi negatif akan dirinya. Yang ketiga, adanya krisis identitas atau identitas gagal pada murid. Yang keempat, orang dewasa punya hak untuk memaksa. Kenyataannya, orang dewasa tidak bisa mengontrol murid. Yang ketiga, perilaku memaksa tidak akan efektif pada jangka waktu yang lama. Murid dapat memberontak sewaktu-waktu. Yang ketiga, memaksakan kehendak hanya akan menyebabkan permusuhan antara murid dan guru. Sebelum dilanjutkan, mungkin ada pertanyaan Bapak dan Ibu terkait segitiga distribusi. Dan kayaknya segitiga distribusi ini bisa digunakan juga oleh kepala sekolah kalau mengatasi masalah yang dilakukan oleh guru, bukan hanya masalah yang dilakukan oleh murid yang Bapak dan Ibu. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Pas? Lanjut. Ini 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum. Yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat pemantau. Yang ketiga manajer. Nah, kita lihat satu persatu sebagai apa. Penghukum itu seperti apa? Pembuat rasa bersalah seperti apa? Sebagai teman seperti apa? Yang pertama sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam. Kalau penghukum itu biasanya kalimat yang diucapkan ini. Ini contoh ya. Patuhi aturan saya. Awas. Kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, penghukum ini artinya Bapak Ibu, guru itu fungsinya langsung memberi hukuman. Misalnya ada siswa yang melakukan kesalahan, langsung ditegur. Biasanya yang lebih parah lagi menggunakan kata-kata yang menyakitkan. Terus gestur tubuhnya juga menakutkan, makanya melotot, suaranya besar, Sangar. apalagi biasanya ini gestur biasanya. Secara alamiah, guru yang melakukan sebagai penghukum ini mempunyai ciri-ciri seperti itu. Orangnya tidak ada senyum. Siapa yang tidak pernah mengalami ini Bapak Ibu? Apakah ada di kelas ini yang tidak pernah mengalami sebagai penghukum? Mengalami semua. Berarti Semua mengalami. Pak Suryo benar. Karena yang saya tahu Pak Suryo ini ngajar di kelas 1. Kalau laki-laki Pak Suryo saya tahu mengajar kelas 6. Walaupun Pak Suryo laki-laki tapi jiwanya lebih. Karena guru yang ngajar di kelas 1 orangnya harus kalau tidak memiliki seperti itu sulit. Masalahnya anak-anak kelas itu kan membutuhkan perawatan atau perhatian yang lebih. Beda dengan kelas tinggi. Kelas tinggi kalau diberi tugas tidak enak. Tapi kalau kelas rendah, kelas 1 jangan coba-coba. Pasti rapi.
pasti gagal. Pembuat merasa bersalah. Nah, yang tadi paham ya kalau sebagai penghukum ya Bapak Ibu paham ya? Karena mayoritas guru-guru itu semuanya pasti mengalami sebagai penghukum. Kayaknya nggak ada kalau tidak melakukan penghukum. Nah, silakan nih. Orang berarti tidak ada. Sekarang pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Ini beda ya, jadi kalau kamu menggelegar keras, nah ini lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keinginan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Nah ternyata senjatanya pembuat rasa bersalah ini dengan kelembutan, dengan keheningan. Tapi jangan. Ini contoh-contoh kalimat. Ibu sangat kecewa. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Atau berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Bahkan ada lagi kalimat yang lebih parah seperti ini. Ini kan contoh kalimat. Ada lagi kalimat yang lembut tapi parah. Contohnya, sejak kamu di sini kacau biasanya. Sejak kamu misalnya murid baru, sejak kamu datang ke sini, sejak kamu datang kumpul dengan kelompok ini, rusak biasanya nggak pernah tekas sekarang. Ini kalimat itu buat orang yang salah. Sepede ucapan, tapi betul-betul menyakitkan dan bisa berdampak besar terhadap siswa yang diucapkan kalimat seperti itu. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid akan merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang di sana. Jadi pembuat merasa bersalah ini akan membuat siswa itu menjadi troublemaker istilahnya, pembuat kekacauan, pembuat keonaran. Dan status seperti ini kan berat Bapak. Beda dengan yang tadi. Kalau yang tadi kan langsung dimarahi, ditempelin selesai. Suruh usaha, langsung keras selesai. Tapi ucapan. Nah, jadi Bapak dan Ibu untuk mengucapkan kalimat-kalimat ini ke depannya perlu diperhatikan, perlu dipikirkan lagi. Karena dampaknya ini sangat besar terhadap psikis siswa. Contohnya Bapak Ibu. Cukup. Atau mau bertanya, Pak, kalau kita menggunakan kalimat tadi itu seperti penghukum, tidak menggunakan kalimat seperti ini, ada murid yang melakukan kesalahan, kita panggil langsung ke lapor, masuk ke yang mana itu? Masuk ke penghukum. Tak tadi langsung review. Mereka semangat. Ya mungkin tadi ya beberapa kali adalah lakukan ketoman. Tapi kebanyakan sebagai posisi teman. Ya, efektif. Ternyata ada guru yang memposisikan dirinya sebagai teman terhadap siswa. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Nah, kalimatnya seperti ini. Misalnya ada yang melakukan kesalahan, misalnya ada murid yang melakukan bertekad, mencuri. Nah, ini kalimatnya seperti itu. Ayo bantu rasanya. Ini bapaknya. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ada ngoceng berarti, guru ini ngoceng. Ya sudah kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu ya miskin. Atau ada lagi kalimatnya. Monosing yang saya dengar ini ada murid yang sudah sangat nakal. Saya pernah dengar guru yang mengucapkan kalimat seperti ini. Ucap, masa sering ucap, kini sering ucap.
Ada kan ya? Ada. Ini kisah dong, paling gigi keras banget. Bukan dia orang kok sih gigi. Itu juga termasuk bersikap sebagai teman. Ya. Sebagai teman. Kalau sebagai teman ini tidak menyanyikan terhadap murid yang jelek. Namun ada hal positif. Memang murid tidak merasa tersakiti secara fisik. Namun ada negatifnya. Dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, ya, pandangan melolong, ketika anak itu melakukan kesalahan dan yang mengurus guru lain, ya, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Ini dampak jika bapak dan ibu sebagai teman tidak melakukan tindakan fisik, tapi merugikan atau berdampak negatif kepada siswa. Ini pemantau. Pemantau itu kan bukan ngawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atau perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Itu kalimatnya seperti ini. Misalnya ada yang melakukan kesalahan, langsung dipanggil, sini. Kan tahu peraturan. Jika terlambat, tahu peraturan. Ya. Jam berapa masuk sekolah? Jam 7. Sekarang jam berapa? 7.30. Tahu konsekuensinya. Kalau terlambat, tahu kan? Itu pemantau. Tapi biasanya pemantau itu abri biasa. Ya besar. Nah, misalnya seperti itu. Ada sambungannya. Kalau kita yati seperti sambung. Seperti sambung. Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, dan yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri dari Yogis Dewi Respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Ini posisi pemantau. Bapak Ibu sering melakukan seperti ini? Jarang. Yang paling banyak apa? Penghukum. Kebanyakan lah. Nah, sekarang manajer, Bapak Ibu. Ini yang terakhir, posisi guru sebagai manajer. Posisi manajer ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer akan berkata, ini contoh-contoh apa yang kita yakini, kembali ke keyakinan kelas, maksudnya yang sudah diyakini di dalam kelas itu, maksudnya termasuk peraturan-peraturan yang sudah dibuat di kelas berdasarkan hasil musyawarah. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki hal ini menunjukkan apa tentang diri kamu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Misalnya terkait dengan sikap disiplin, misalnya ada siswa yang terlambat sekolah. Kalau posisi guru sebagai manajer, maka guru itu tidak akan membentak, tidak akan memberi hukuman, tidak akan bertanya sekarang jam berapa sambil melotot, atau langsung refleks suruh lari lapangan misalnya. Tidak. Seorang manajer, dia akan memperlakukan siswa dengan baik. Dia akan melihat dengan baik. Seperti, nah, kira-kira kamu tahu apa dampaknya jika datang terlambat? Iya, apa kira-kira? Saya
tidak akan menerima pelajaran. Terus kalau kamu tidak menerima pelajaran, apa kira-kira dampaknya bagi kamu? Ya, saya akan tinggal materi, Pak. Saya tidak biasanya bisa menjawab, bisa mengerjakan soal, maka dengan ketinggalan materi ini saya tidak bisa mengerjakan soal itu. Terus menurut kamu gimana kira-kira? Rugi nggak dengan sikap kamu terlambat datang? Ya rugi, Pak. Pasti murid akan mengatakan rugi. Tidak mungkin murid juga ya itu enggak mungkin. Pasti mengatakan rugi. Terus solusinya agar kamu tidak terlambat itu bagaimana? Ya, bangun kesiangan. Kenapa kok bangun kesiangan? Tidur terlalu malam misalnya, main game atau sebagainya. Terus solusinya bagaimana agar tidak bangun kesiangan? Ya tidur pada waktu, tidur jam 9, jam 10. Jadi murid itu mencari solusi sendiri untuk menyelesaikan masalah. Dengan cara seperti itu, murid itu bisa sadar sendiri, bisa sadar sendiri sehingga tidak mengulangi perbuatannya tadi. Paham Pak Amin? Paham. Jadi kalau dengan posisi manajer ini, murid itu merasa bersalah dan dia itu mau mengubah kesalahannya tersebut, mau memperbaiki kesalahannya tersebut. Nah ini posisi manajer, hasilnya di posisi manajer seperti ini. Paham Bapak dan Ibu tentang manajer ini? Ada yang pernah melakukan seperti ini? Belum pernah ya Bapak? Belum pernah. Terus menurut Bapak dan Ibu, di antara kelima posisi kontrol ini mana yang lebih baik? Manajer. Ya? Manajer. Bukan. Jadi dengan menggunakan posisi manajer ini, jadi Bapak tidak akan lagi menggunakan pembuku, tidak lagi menggunakan sebagai teman, tidak lagi menggunakan sebagai pembuat merasa bersalah. Bagaimana Bapak dan Ibu itu kedepannya? Apakah akan melakukan seperti ini? Apakah ya? Kenanya mana? Pembuku. Alasannya? Lebih praktis. Mari. Berarti ibu siap juga menerima konsekuensinya. Misalnya satu saat umumnya dendam misalnya. Ya. Bagaimana Bapak Ibu posisi yang terbaik Bapak Ibu? Yang terbaik yang mana? Terus apakah pembuku itu dihilangkan? Tidak bisa Pak. Harus. Pembuku itu dihilangkan? Tidak bisa. Tidak bisa. Membuat rasa bersalah itu? Tidak juga. Membuat rasa bersalah itu tidak juga. Sebagai teman dihapus? Tidak juga. Mungkin semuanya. Ini pengalaman. Mungkin semuanya yang katakan ini bisa di kolaborasi. Jadi tidak harus dihapus ya Bapak. Semuanya harus dilaksanakan. Baik Dari buku, situasi. pembuat rasa bersalah, sebagai teman harus dilakukan, dicampur gitu. ya sih Sesuai situasi dan kondisi. K13. Ya, mungkin Bapak Ibu punya pengalaman. Nah, kalau saya punya pengalaman begini, saya pernah meminta refleksi kepada siswa saya. Apa yang baik dan buruk yang saya lakukan. Di antara pernyataan murid itu minta kepada saya, kalau ada siswa yang melakukan kesalahan jangan dipukul. Itu pernyataan dari beberapa siswa. Akhirnya pernyataan itu saya setujui. Oke, mulai saat ini saya tidak akan memukul kalian jika melakukan kesalahan. Siapa? Bagus. Nah, beberapa hari kemudian terjadi murid bertengkar. Perempuan itu sampai nangis karena merasa dipukul oleh teman siswa putra. Akhirnya lapor yang perempuan itu ke saya, Pak, saya diganggu, yang lain diganggu. Ya Pak, yang itu si A itu nakal. Akhirnya si A itu saya panggil di depan mereka, disaksikan teman-temannya. Kamu tadi gimana? Kamu melakukan apa tadi? Mukul ya? Mukul itu ya? Mukul si B ya? Iya Pak. Jangan bilang lagi ya. Kasihan, nanti itu nangis tadi Pak. Ya, jangan bilang lagi ya Pak. Karena saya mengikuti berdasarkan permintaan murid. Akhirnya
kita tidak mukul itu merasa rugi atas pernyataannya tersebut. Sampai ada yang menyatakan, bohong sampai sentral mongkol seperti itu. Artinya hukuman itu perlu juga ternyata, perlu juga. Pendekatan ini lagi. Ada murid yang memang tekanan mati itu sama dipukul pendek ini. Walaupun sudah dipukul itu tetap saja seperti itu. Yang bisa membuat murid makan. Orangnya itu Orang. Gila ada loh. sampai ada murid manajer boleh sampai itu. Kalau memperlakukan murid seperti ini bagaimana? Apakah manajer terus? Kayaknya menurut Bapak itu gimana? Menurut Bapak itu gimana? Kalaupun dilakukan tindakan manajer itu, tapi masih tahap saja. Bagaimana solusinya? Jangan ya, dihukum. Jangan mencuri. Pakun geleen. Nanti ya kom. Ini memang dan lima posisi kontrol ini, lima posisi kontrol ini hanya sebagai metode, sebagai metode. Nah, untuk langkah-langkah selanjutnya, terserah Bapak Ibu mau menggunakan yang tentunya menurut yang dianggap terbaik bagi Bapak Ibu. Kita maksudnya tidak akan menghapus penghukum tadi. Kayaknya itu juga perlu dilakukan juga. Karena dengan adanya undang-undang sendiri lagi, tak perlu juga ada. Yang mana guru tidak boleh memukul, tidak boleh menyakiti, karena ada undang-undang pendidikan. Akhirnya guru-guru takut untuk melakukan tindakan kekerasan. Namun akhirnya apa yang terjadi? Murid itu tambah menjadi. Padahal dulu, ini pengalaman saya pribadi. Ketika saya ngaji dulu, ketika melakukan kesalahan, kita Bapak Ibu, ya mungkin tidak pengalaman juga, kayaknya kayak gini misalnya. Apa? Rotan dulu, menggunakan rotan, nggak tanggung-tanggung Bapak Ibu. Kalau di zaman sekarang, pasti gitu kan, dilaporkan, karena bekasnya itu nampak sekali. Seminggu itu Pak, bekas nyala. Bekasnya bisa 1 minggu. Bukan pun ngaji, sekolah itu saya. Kalau sekarang melakukan seperti itu, mungkin fatal. Akibatnya mungkin fatal. Namun bagi saya pribadi, walaupun sering, bukan pernah, sering saya dilakukan seperti itu, saya nggak pernah menyesal, nggak pernah dendam sama guru saya, nggak pernah dendam, nggak pernah merasa, nggak pernah menganggap guru itu galak, nggak pernah. Mayoritas teman-teman saya semuanya menerima. Malah kalau pulang komplain ke orang tuanya, lapor ke orang tuanya, ditambah. Ini pengalaman saya betul. Ditambah. Kalau sekarang beda generasi. Sekarang generasi TikTok Pak. Iya, bisa kalau Pak. sekarang bisa diviralkan seperti itu, divideokan. Ini perubahan nilai-nilai sikap manusia sesuai dengan perkembangan zaman. Ini Bapak dan Ibu dampak dari menghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Kalau penghukum, misalnya guru berperbuatan guru menghading, menunjuk, menyakiti atau menyindir. Ini perbuatan guru. Biasanya guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas. Memberi ancaman. Hasilnya memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Maksudnya hasilnya siswa itu akan memberontak, akan menyalahkan orang lain dan juga bisa berbohong. Dampak pada murid juga bisa mengulangi kesalahan. Terus kalau membuat orang merasa bersalah, hasilnya menyembunyikan, menyangkal atau berbohong. Dampak pada murid itu kan merasa rendah diri, ya, karena sudah dianggap
pembuat masalah, pembuat orang. Yang ketiga, sebagai teman. Biasanya hasilnya, dampaknya yang akan dialami siswa itu akan ada rasa ketergantungan terhadap guru yang menganggap sebagai teman. Dan dampak terhadap murid juga, murid itu akan lemah, tidak mandiri dan selalu tergantung. Pemantau hasil yang akan dirasakan oleh murid menyelesaikan diri bila diawasi. Dan murid itu kalau diawasi saja, kalau tidak diawasi, tidak ada guru, apalagi gurunya rapat, dia akan mengulangi kesalahannya. Terus mengakibatkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi kalau dampak dari memantau, dampak dari manajer, menguatkan pribadi siswa itu akan lebih kuat lagi, akan termotivasi. Terus mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Kalau manajer itu, siswa itu akan mengevaluasi diri, akan memikir bagaimana agar bisa berubah, bagaimana agar tidak mengulangi perbuatannya. Nah, ini dampak dari 5 posisi kontrol sebagai guru. Bagaimana Bapak Ibu, ada yang menanyakan? Mungkin ada pengalaman Bapak Ibu. Ini ada yang dari sekolah terpencil, dari sekolah yang kelas atas, biasanya punya pengalaman yang beda dengan yang di bawah. Enggak, kita pernah masuk job ke anak Purawi, pengalaman yang di atas atau yang di bawah. SD 5, ini ada pengalaman terkait dengan cara menangani siswa. Kalau di sini dulu pernah sampai orang tuanya melapor polisi, pernah dilaporkan polisi, karena saking kerasnya posisi kontrolnya sebagai pendukung. Kagum-kagum mukulnya dulu pakai penggaris sama pakai pemukul kasti ya Pak. Dulu pernah penggaris, mungkin karena terlalu keras sehingga dilaporkan polisi. Sebagai ini tindakan sebagai guru yang mungkin terlalu ya. Terus selanjutnya Bapak dan Ibu, menurut yang suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau motivasi intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat menjalankan keyakinannya daripada mengikuti serangkaian peraturan. Begitu pula dengan murid-murid kita. Kalau contoh konkretnya begini Bapak dan Ibu, orang yang punya keyakinan bahwa virus COVID itu berbahaya, maka orang itu walaupun tidak diperintah, walaupun tidak ada peraturan, walaupun tidak ada sanksi, maka dia akan tetap menggunakan masker. Sampai ke rumah pun, ini ada juga yang cerita sampai di rumah menggunakan masker. Beda orang yang tidak punya keyakinan tentang bahaya COVID. Misalnya hanya terpengaruh dengan peraturan, terpengaruh dengan sanksi, maka ketika keluar dia hanya menggunakan masker di tempat-tempat tertentu. Ketika ada petugas saja yang menggunakan masker. Ketika aman, ketika di tempat terbuka, maka maskernya diambil lalu dimasukkan di dalam sakunya. Begitu juga dengan orang yang menggunakan helm, yang yakin bahwa helm itu penting untuk menjaga kesehatan atau keselamatan. Kemanapun walaupun tidak ada polisi, maka orang itu akan selalu menggunakan helm. Sebaliknya orang yang tidak yakin dengan keselamatan dirinya, jika tidak menggunakan helm, maka dia tidak akan menggunakan helm. Itu dulu Bapak Ibu dan ini tinggal sedikit lagi Bapak Ibu, tinggal sedikit lagi. Dan jangan khawatir, saya sudah menunggu. Jangan khawatir, pasti memuaskan. Karena ini sudah disiapkan untuk Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu, tidak ada pertanyaan? Bagaimana budaya positif di sekolah dapat tercapai? Yaitu dengan menerapkan pendidikan karakter,
melakukan kesepakatan kelas, memahami posisi kontrol guru atau sebagai manajer, serta memahami disiplin positif yang diperlukan untuk membentuk karakter dan suasana belajar yang lebih positif bagi guru dan murid. Apa saja yang bisa kita lakukan di sekolah? Dengan literasi sekolah, di antaranya bisa menghidupkan perpus atau membuat pojok kaca. Yang kedua, kegiatan ekstrakurikuler. Kita hidupkan lagi kegiatan ekstrakurikuler karena sekarang sudah COVID tidak ada. Kita bisa lagi bebas melakukan kegiatan ekstrakurikuler, terutama kegiatan ekstrapramuka. Yang ketiga, membiasakan perilaku baik bersifat spontan. Contoh disiplin budaya positif yang sudah ada di sekolah, contohnya ini Bapak dan Ibu kerja bakti di lingkungan sekolah. Saya kira ini sudah biasa ya. Mengadakan lomba tingkat internal sekolah maksudnya. Ketika tengah semester kita mengadakan lomba siswa tingkat sekolah. Pembiasaan yasinan, saya kira sudah biasa kalau seperti ini Bapak dan Ibu. Pembiasaan jabat tangan dengan guru. Ini juga sudah biasa. Terus ini contohnya, ini sudah biasa ya kepada ibu. Ada yang bertanyakan Bapak dan Ibu? Ada yang bertanyakan? Cukup. Kira-kira bagaimana Bapak dan Ibu terkait dengan materi yang telah saya sampaikan? Kira-kira kedepannya bagaimana Bapak dan Ibu? Apakah akan tetap seperti dulu? Apakah akan berubah? Akan berubah. Sedikit. Akan berubah. Kira-kira apa yang berubah Bapak dan Ibu? Ya, sedikit demi sedikit kita lakukan apa yang baik yang telah saya sampaikan, kita lakukan. Jika kurang tepat, kurang cocok di sekolah, ya mungkin kita pending dulu. Kalau tidak ada pertanyaan Bapak dan Ibu, untuk materi kali ini saya cukupkan sekian. Terima kasih atas waktu Bapak dan Ibu untuk bersedia menerima materi saja. Kita berjumpa lagi di bulan Oktober 2022 di SDN 3 Kabupaten. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.